Halo sahabat-sahabatku, mahasiswa UT dimanapun kalian berada. Salam sukses bagi teman-teman yang saat ini menjalani perkuliahan di Universitas Terbuka dengan cara tutorial online. Nah, untuk kesempatan kali ini teman-teman, tiba saatnya untuk sesi berikutnya. Di sesi ke-7 ini teman-teman harus mempersiapkan dan menyelesaikan berbagai hal yang ada di tuton sesi 7. Mari kita simak hal-hal apakah itu. Oke teman-teman, seperti yang saya katakan tadi bahwa di tuton sesi 7 ada beberapa hal yang wajib kalian selesaikan. Nah, sebelumnya seperti biasa saya akan mengajak teman-teman untuk memperhatikan kembali jadwal tuton UT pada masa registrasi ini. Nah, untuk tuton sesi 6 ini ada inisiasi dan diskusi 6. Untuk jadwal tutorialnya adalah 22 November sampai 5 Desember 2021. Jadi bagi teman-teman yang belum menyelesaikan apapun yang ada di tuton sesi 6, silakan segera diselesaikan. Jangan sampai ada yang ketinggalan, jangan sampai ada yang terlewatkan, supaya nilainya juga akan teman-teman raih dengan nilai yang memuaskan. Kemudian untuk tuton sesi 7 ini ada inisiasi, diskusi 7 dan tugas 3. Nah, untuk jadwal tutorialnya adalah 29 November sampai 12 Desember 2021. Ini silakan teman-teman perhatikan, jangan sampai telat. Nah, khusus untuk jadwal tugas, yaitu di tugas 3, ini jadwalnya adalah 29 November sampai 14 Desember 2021. Dan ingat, hanya sampai jam 15.00. Jadi teman-teman jangan lewat dari jam tersebut ya, supaya kalian dapat mengupload tugas dengan lancar dan semuanya terselesaikan dengan baik. Nah, tugas 3 ini teman-teman adalah tugas terakhir dari rangkaian tugas yang ada di tiap semester. Jadi tugas yang ada di tutorial online di tiap semester itu hanya ada 3 tugas, yaitu tugas 1, tugas 2, dan tugas 3 di sesi ketiga, kelima, dan ke-7. Karena ini sesi ke-7, maka ini adalah tugas ketiga. Jangan sia-siakan kesempatan yang ada ini. Silakan teman-teman selesaikan dengan baik, dengan cepat. Dan saya ingatkan lagi, jangan pernah menyelesaikan tugas pada hari terakhir. Jangan pernah mengupload jawaban tugas pada hari terakhir. Jadi jangan sampai, supaya semuanya terselesaikan dengan baik dan tidak ada kendala. Nah, untuk tugas apa saja yang harus kalian selesaikan, maka seperti biasa, teman-teman harus mengisi kehadiran sesi yang ada. Kemudian teman-teman klik hadir dan menyerahkan. Ini harus tercentang dan nilainya harus 100. Kemudian untuk materi inisiasi, tentu yang ada di sini adalah hanya sebagai contoh saja. Materi inisiasi ini diselesaikan juga, termasuk centang ini. Kemudian diskusi juga harus teman-teman selesaikan dengan baik. Juga ada kuis atau latihan mandiri, mungkin teman-teman harus selesaikan dengan baik. Saya sangat menyarankan teman-teman kembali mengingatkan selalu, selesaikan semuanya dengan baik. Jangan pernah telat, jangan pernah terlambat. Jangan pernah menyelesaikan pada hari terakhir, apalagi pada jam atau menit-menit, detik-detik terakhir. Nah, itu yang harus kalian kerjakan di sesi 7, yaitu ada tutorial dan ada tugas 3. Ya, teman-teman harus semangat selesaikan karena masih 2 sesi saja, yaitu sesi 7 dan sesi 8. Nah, selanjutnya saya akan mengajak teman-teman untuk membahas beberapa pertanyaan terkait dengan tutorial online yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa, siapapun itu ya, saya kurang tahu, di kolom komentar video YouTube saya. Untuk yang pertama ini ada yang bertanya,
Izin bertanya Pak, untuk mahasiswa FE, jadi jikalau tidak ikut tuton TAP, maka nilai berasal dari hasil ujian TAP 80% dan Karil 20% ya Pak. Dalam kurung tidak kehilangan bobot nilai. Kemarin tidak tercentang tuton TAP, jadi tidak bisa ikut tuton. Jadi mahasiswa ini itu registrasi tuton TAP-nya itu tidak dilaksanakan, nanti intinya tidak bisa ikut tuton TAP. Nah, makanya dia bertanya seperti ini. Nah, maka jika mahasiswa itu tidak mengikuti tuton TAP, maka 80% nilai akhir TAP itu tentu diperoleh dari murni dari UAS TAP. Dan 20%-nya ini berasal dari karya ilmiah. Nah, bagi teman-teman, supaya kalian bisa memperoleh nilai akhir TAP yang baik, maka silakan teman-teman selesaikan ujian atau UAS TAP-nya ini dengan sangat baik. Dan juga teman-teman selesaikan karya ilmiah dengan baik, sesuai dengan panduan Karil UT. Dan jangan lupa, teman-teman harus memastikan bahwa karil kalian itu tidak plagiat. Dengan kata lain, plagiatnya harus sesuai dengan batas yang diperbolehkan. Nah, karena apa? Karya ilmiah itu nilainya sendiri kalau lolos plagiasi itu 20 terhadap nilai akhir TAP. Makanya kalau kalian tidak mengupload karil atau mengupload tetapi tidak lolos plagiasi, otomatis nilai 20 ini tidak ada, sehingga hanya 80%-nya ini dari UAS TAP. Makanya bobotnya sih tetap sama, tetapi TAP-nya adalah 100%. TAP yang 80% ini diperoleh secara keseluruhan dari UAS TAP. Maksud saya seperti itu. Dan 20%-nya lagi untuk nilai akhir dari karil yang diupload dan lolos plagiasi. Jadi tidak ada masalah. Meskipun kalian tidak ikut tuton TAP, tetap ikuti UAS dengan baik dan selesaikan karya ilmiah dengan sangat baik. Tetapi untuk mungkin teman-teman yang semester depan mau mengikuti tuton, sedang menjalani TAP dan include dengan karya ilmiah, saya sangat menyarankan untuk mengikuti tutorial online TAP. Begitu ya, jadi teman-teman silakan diperhatikan, jangan sampai salah paham. Jika teman-teman ingin bertanya, silakan teman-teman sampaikan di kolom komentar, atau teman-teman malah mempunyai pendapat yang memang lebih baik, silakan disampaikan di kolom komentar agar apa yang kita sampaikan bareng-bareng ini berkontribusi baik terhadap bagi teman-teman yang lain. Seperti itu. Kemudian ada lagi pertanyaan, kenapa ya nilai diskusi saya dari diskusi 2 sampai diskusi 5 belum nilai? Maksudnya ini belum ada nilainya ya. Nah, kalau menurut saya itu seperti ini teman-teman. Kalau nilai kehadiran itu berjalannya adalah otomatis by system. Jadi ketika klik kehadiran itu clear, maka nilainya 100. Tetapi nilai diskusi itu tentu diinput, menurut saya diinput manual oleh tuton mata kuliah tersebut. Dan saya yakin sebetulnya itu sudah dinilai, tapi mungkin belum diinput ke aplikasi, sehingga di sistem e-learningnya belum muncul. Tetapi jangan khawatir ya. Kalau dalam hal seperti ini, saya menyarankan teman-teman jika ingin memperoleh informasi atau konfirmasi tentang hal ini, teman-teman bisa menyampaikan hal ini kepada tutor-tutor tersebut. Bisa kirim pesan melalui fitur pesan, message, atau mungkin bisa kirim ke email, di email tutor tersebut. Emailnya kan ada di dalam web e-learning itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah TAP ada sesi tutornya Pak, dan bagaimana cara mendaftarnya? TAP itu ada sesi tutornya, bisa diikuti dengan tuton TAP, tutorial online TAP. Cara mendaftarnya ya tentu
pada saat registrasi mata kuliah itu harus checklist atau centang rek tuton. Setelah itu teman-teman harus melakukan isi form kesediaan mengikuti tuton sampai simpan perubahan. Itu kalau bagi mahasiswa lama ya, teman-teman tetap harus memastikan bahwa sudah melakukan isi form kesediaan mengikuti tuton, karena beberapa mahasiswa yang menyampaikan sharing dengan kita itu mereka banyak yang tidak mengikuti tuton, tidak bisa karena terlambat isi form kesediaan mengikuti tuton, telat, terlambat dan sebagainya. Jadi mungkin ini bisa menjadi pelajaran penting bagi kita. Kemudian ada lagi, mana besar nilai tuton dan TMK. Nah, untuk kontribusi nilai tuton dan TMK ini memang lebih besar nilai tuton daripada TMK. Kalau nilai tuton itu kan di tuton itu kan ada kehadiran, diskusi, dan tugas. Kalau di TMK hanya tugas saja. Oleh karena itu mungkin UT menetapkan untuk kontribusi nilai tuton ini lebih besar dari TMK. Tapi apapun itu, tetap saya mengingatkan bahwa UAS itu sangat penting sekali. Ya, sangat penting sekali dan harus teman-teman selesaikan dengan baik. Ini beberapa pertanyaan yang ada di kolom komentar video YouTube saya. Dan untuk TAP dan Karil ini itu sepaket untuk mahasiswa non FKIP. Ya, non FKIP. Kalau mahasiswa FKIP, Karil itu sepaket dengan PKP. Di video saya sebelumnya sudah saya sampaikan tentang TAP, PKP dan Karil juga. Jadi teman-teman silakan dibuka di video-video saya sebelumnya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kalian dan silakan share ke teman-teman. Oh ya, kalau kalian belum subscribe ya, agar kalian nanti tidak ketinggalan jika saya mengupload video terbaru. Bagi teman-teman yang ingin memperoleh informasi tentang UT, tutorial online, TMK dan lain-lain, silakan subscribe video saya, di like, comment, and share. Semoga bermanfaat. Terima kasih.